Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 19 April 2025. Tri Hari Suci, Hari Sabtu Suci. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan
yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Mada, Kristus penguasa surga serta penebus dunia, dengan salib-Mu yang suci, Kau hancurkan maut kami. Kami mohon kepadamu agar terjamin selalu anugerah penebusan yang sudah Kau perjuangkan. Engkaulah domba sejati yang menjadi kurban murni. Dengan darah-Mu yang mulia, Kau tebus kami semua. Semoga umat-Mu ini, bila Engkau bangkit nanti, Kau bawa serta ke surga untuk bersyukur selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Dengan tenteram aku membaringkan diri dan tertidur. Mazmur 4. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia? Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala dan minta nasihat mereka? Ketahuilah Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasih-Nya. Tuhan akan mendengarkan daku bila aku berseru kepada-Nya. Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa. Selidikilah batinmu dan mengadulah di tempat tidurmu. Persembahkanlah kurban sejati dan percayalah pada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan. Lipat gandakanlah panen gandum dan anggur. Aku hendak membaringkan diri dan tidur dalam hadirat-Mu yang menenteramkan. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membuat istirahatku aman sentosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan tenteram aku membaringkan diri dan tertidur. Tubuhku beristirahat dengan tenteram. Mazmur 15.
Jagalah aku ya Allah, sebab aku berlindung kepadamu. Aku mengakui Engkaulah Tuhanku. Tiada kebahagiaan bagiku selain di-Kau. Orang-orang saleh di negeri ini ku muliakan dan ku junjung tinggi. Tetapi orang yang mengikuti dewa-dewa menjatuhkan dirinya dalam jurang malapetaka. Aku tidak ikut mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa. Bahkan bibirku takkan menyebut namanya. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku. Dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah permai akan menjadi bagianku. Milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang selalu menasihati aku. Bahkan waktu malam pun Ia berbicara dalam hatiku. Aku selalu ingat akan Tuhan. Aku tidak goyah karena Ia ada di sampingku. Sebab itu hatiku bergembira dan jiwaku bersorak. Dan tubuhku beristirahat dengan tenteram. Aku tak akan Kau serahkan kepada alam maut, dan kekasih-Mu takkan Kau biarkan turun ke liang kubur. Engkau akan menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu terdapat sukacita melimpah. Padamu-lah kebahagiaan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tubuhku beristirahat dengan tenteram. Tinggikanlah tiang-Mu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus?
yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tinggikanlah tiangmu, hai gerbang abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Ibrani, bab 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu
tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan dari homili tua dari abad kedua mengenai Kristus yang turun ke tempat penantian untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tertawan. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Hari ini kesunyian besar meraja di bumi, kesunyian besar dan keheningan besar. Kesunyian besar karena sang raja sedang tertidur. Dunia gemetar dan ia menjadi bisu karena Allah telah jatuh tertidur dalam daging. Dan ia telah membangkitkan semua orang yang telah tidur sejak dunia dijadikan. Allah telah meninggal dalam daging, dan neraka gemetar ketakutan. Ia telah pergi mencari Adam leluhur kita, layaknya mencari domba yang hilang. Ia hendak mengunjungi mereka yang hidup dalam kegelapan dan dalam bayangan maut. Ia datang supaya membebaskan Adam yang tertawan dan Hawa yang turut tertangkap itu dari duka citanya. Tuhan mendekati mereka menggunakan salib, senjata yang telah memberikan kemenangan. Di hadapannya, Adam, manusia pertama yang ia ciptakan, memukul dadanya dalam ketakutan dan berteriak kepada semua orang,
Tuhanku, bersamamu semuanya. Kristus menjawab Adam, dan bersama rohmu. Kristus memegang tangannya dan mengangkat dia sembari berkata, "Bangunlah, oh yang tertidur, dan bangkitlah dari kematian, dan Kristus akan memberikan engkau terang. Akulah Allahmu yang demi kamu telah menjadi anakmu. Oleh cinta untukmu dan keturunanmu, aku sekarang dengan otoritasku memerintahkan semua yang dalam perbudakan untuk maju, semua yang dalam kegelapan untuk dicerahkan, semua yang sedang tidur untuk bangkit. Aku memerintahkan kamu, oh yang tertidur, untuk bangun. Aku tidak menciptakan engkau untuk menjadi tahanan di neraka. Bangkitlah dari kematian, karena akulah kehidupan orang mati. Bangkitlah, raihlah tanganku, wahai engkau yang diciptakan dalam citraku. Bangkitlah, marilah kita tinggalkan tempat ini, karena engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Bersama kita menjadi satu dan tak terpisahkan. Oleh karena kamu, aku Allahmu menjadi anakmu. Aku Tuhanmu mengambil rupa seorang hamba. Aku yang tinggal di atas surga turun ke bumi dan ke bawah bumi. Oleh karena kamu, oleh karena manusia, aku menjadi seorang manusia tanpa pertolongan bebas dari antara orang mati. Oleh karena kamu yang telah meninggalkan taman, aku diserahkan kepada orang Yahudi di sebuah taman, dan aku disalibkan di sebuah taman. Lihatlah wajahku, ludah-ludah yang aku terima untuk mengembalikanmu kepada hidup yang pernah aku hembuskan kepadamu. Lihatlah di wajahku tanda-tanda pukulan yang aku terima untuk membentuk kembali kodratmu yang rusak dalam citraku. Di punggungku, lihatlah tanda-tanda cambukan yang aku terima untuk menghapus beban dosa yang membebani punggungmu. Lihatlah tanganku, dipaku kuat kepada kayu pohon demi engkau yang pernah dengan jahat mengulurkan tanganmu ke sebuah pohon. Aku tertidur di kayu salib dan sebuah pedang menikam lambungku. Bagi engkau yang tertidur di Firdaus dan melahirkan Hawa dari dadamu, lambungku telah menyembuhkan luka di dadamu. Tidurku telah membangkitkan engkau dari tidurmu di neraka. Pedang yang menikamku telah menyelubungi pedang yang berbalik melawan engkau. Bangkitlah, marilah kita tinggalkan tempat ini. Musuh memimpinmu keluar dari Firdaus duniawi. Aku tidak akan mengembalikan engkau ke Firdaus itu, tetapi akan mentaktakan engkau di surga. Aku melarang engkau mengambil buah pohon yang hanyalah sebuah simbol kehidupan. Tetapi lihatlah, aku yang adalah hidup itu sendiri, sekarang bersamamu. Aku mengangkat kerubim untuk melindungi engkau layaknya hamba yang dilindungi. Tetapi sekarang aku membuat mereka menyembah kepadamu sebagai yang ilahi. Takhta yang dibentuk oleh kerubim menunggumu. Pembawa takhtanya cepat dan bersemangat. Kamar mempelai telah dihiasi, perjamuan sudah siap.
dan tempat tinggal yang kekal telah disiapkan. Rumah harta karun dari segala sesuatu yang baik telah terbuka. Kerajaan surga telah disiapkan untukmu dari segala keabadian. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Putra-Mu yang tunggal telah turun ke alam maut dan naik kembali dengan mulia. Semoga semua orang beriman yang telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan bangkit pula bersama Dia kepada kehidupan abadi. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk meneruskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada Minggu Paskah esok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.